Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Azlina Adila, MPN 5020262, kelas 3F. Nah, di sini saya akan membawa judul video saya, itu temanya tentang penjelasan teori belajar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar pelajar mendapatkan yaitu pengertian dari behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanisme, dan prinsip-prinsipnya serta hukum-hukumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama itu teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori yang belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menyebutkan prinsip-prinsip behaviorisme. Yang pertama itu, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Terus, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Terus di sini ada hukumnya pada belajar, yaitu satu, hukum kesiapan. Nah, hukum kesiapan berarti bahwa kegiatan pembelajaran akan memberikan hasil yang diinginkan jika kesiapan baik, kesiapan oleh pendidik maupun peserta didik. Kedua, itu ada hukum latihan, terus ada hukum efek, dan hukum sikap. Nah, di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama mengutamakan pengaruh lingkungan, terus hasil pembelajaran fokus pada terbentuk perilaku yang diinginkan. Terus yang kedua yaitu ada teori teori belajar kognitivisme, yaitu adalah teori rasional. Nah, teori ini memiliki asumsi filosofis, yaitu The Way in Which We Learn atau Sukarjo 2010. Nah, prinsip dan tujuan teori belajar ini yaitu satu, prinsip dasar. Terus tujuannya itu teori belajar ini adalah untuk membentuk hubungan yang teruji, yang teramat dari tingkah laku orang-orang pada ruang kehidupan mereka secara spesifik sesuai dengan situasi psikologinya. Terus yang teori yang selanjutnya, teori belajar konstruktivisme adalah teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu ada untuk membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran, terus mengasah kemampuan peserta didik untuk bertanya dan memberi solusi atas pertanyaannya. Dan teori yang terakhir yaitu teori belajar humanisme, yaitu belajar bukan hanya sekedar menghafal atau mengingat, tetapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri sendiri. Nah, pada suatu pembelajaran juga perlu didukung oleh implementasi suatu teori belajar sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik. Nah, salah satu bentuk teori pembelajaran yang dapat mengkomodasikan tujuan tersebut adalah teori belajar humanisme. Nah, teori ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk dapat berpikir indikatif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan secara aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, teori humanisme berasumsi bahwa teori belajar maupun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu penyampaian akulturasi diri, pemahaman diri, serta relasi diri orang belajar secara optimal. Adapun menurut Assegaf 2011, kriteria bentuk pendidikan humanisme adalah sebagai berikut. 1.
tersedia fasilitas atau sarana dan prasarana yang memudahkan proses belajar mengajar. Artinya harus tersedia sebagai macam bahan sumber pelajaran yang diperlukan. Terus terciptanya suasana kelas yang penuh kasih sayang, hangat, hormat, dan terbuka. Artinya guru bersedia mendengarkan keluhan peserta didik dengan aman dan mampu menjaga rahasia peserta didik tersebut. Terus adanya kesepakatan untuk menumbuhkan profesional guru dalam arti guru boleh menggunakan bantuan lain termasuk rekan kerjanya. Dan yang terakhir itu guru menghargai keaktivitasan, mendorong prestasi, dan memberi kebebasan belajar peserta didik. Dan sampai di sini materi yang saya jelaskan. Terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.